Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang reel Daido terbaru, Daido Caribbean Black Edition, dimana kemarin udah saya sempat untuk bikin konten review eksternal dan juga mekanisme dan juga fitur-fitur dari reel ini yang ada pada video yang satu ini men. Dan hari ini seperti biasa akan kita bongkar untuk reelnya. Jadi untuk si Caribbean ini ada dua seri yang keluar dari Daido. Untuk tipe blackout-nya ada Daido Caribbean dan juga yang satunya ada Daido Black Bison Black Edition men. Nah, jadi akan langsung kita bongkar untuk reelnya ini dan kita lihat gimana sih untuk bagian dalam dari reel ini, apa aja sih yang di-upgrade dari Daido terhadap si Daido Caribbean Black Edition ini men. Oke, nah di sini pada bagian handle untuk reel ini dia sudah menggunakan bahan one piece, tipe one piece men. Nah ini udah berubah nih. Kalau yang lama itu, kalau saya ingat saya itu masih menggunakan tipe two piece. Kemudian pada bagian knob dia udah removable rivet, dan kalau yang lama dia belum removable rivet. Jadi untuk knob Caribbean lama, seingat saya itu belum bisa dibongkar pasang men. Dan di sini untuk bagian dalamnya ini dia menggunakan satu bushing men. Dan bushingnya ini menggunakan bahan brass, ini agak tipis untuk bushingnya. Dan untuk bagian sebelah sini dia nggak menggunakan ball bearing, jadi dia langsung duduk di ini men. Jadi untuk poros perputarannya itu dari asnya ini men. Kemudian akan kita lanjut lagi. Nah di bagian spool, di sini untuk spoolnya di bagian drag sistemnya ini terdiri dari 3 buah key washer berbahan stainless steel ini men, dan juga ada 3 buah drag washer berbahan carbon tech. Dan untuk karbon ini udah bagus punya, ini udah premium, ini menggunakan Mahitun karbon, bahan karbon yang udah teruji ya. Kemudian untuk spool pastinya ini udah metal. Dalam pembelian reel ini terdapat 2 spool, ada shallow, ada reguler. Dan untuk spoolnya ini dua-duanya udah diberikan drag system masing-masing men, jadi nggak usah pusing lagi. Di sini untuk spool supportnya dia udah menggunakan sistem terbaru dari Daido men. Dan kalau saya baca sih itu namanya Extreme Shaft Support. Nah jadi untuk supportnya ini dia udah ada 1 buah shaftnya, shaft spoolnya di sini men. Dan juga ini ada ball bearingnya juga. Kemudian di bagian atas ball bearingnya ini ada shield. Nah ini sealnya men. Jadi untuk bagian drag sistemnya ini nanti akan tercover dengan baik sekali. Dari bagian atas itu tercover oleh tutup spool, sealnya ada, dan kemudian dari sebelah bawah itu tercover oleh seal yang ada di sini men. Dan akan kita buka langsung. Nah ini untuk karet sealnya. Oke, kemudian kita akan buka bagian ball bearing. Nah ini untuk ball bearingnya pada bagian spool support. Di sini akan langsung kita hitung untuk ball bearingnya ini men. Ini ball bearingnya memiliki ukuran di 7 kali 11 kali 3 men. 7, 11, 3. Oke, nah di sini untuk clicker dia menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Dan di sini untuk clicker wire-nya ini menggunakan yang pipih men. Dan housingnya menggunakan bahan seng seperti biasa. Kemudian di bagian rotor nut udah ada 1 buah seal. Nah kemudian di bagian rotornya di sini dia menggunakan bahan RPC2 atau Reinforced Power Carbon 2, dimana untuk bahan RPC2 ini diklaim dari Daido bahwa untuk kekuatannya itu 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan karbon biasa. Dan di sini untuk tingkat kekakuannya ini udah bagus men. Non metal dengan kerigitan kayak gini, ini udah termasuk kaku. Nah mantap ini men. Kemudian kita akan lanjut buka di bagian line roller. Untuk line roller pada reel ini dia menggunakan bahan brass, dan di bagian dalamnya ini udah ada 1 buah ball bearing support untuk line rollernya. Dan untuk ball bearing yang digunakan di sini dia menggunakan ball bearing dengan tipe shield ball bearing stainless steel. Dan untuk ukurannya di sini dia menggunakan ukuran di 4 kali 7 kali 7 kali 2 men. Nah kemudian di bagian bell arm ini menggunakan bahan grafit.
Kemudian di bagian spring guide, nah ini dia. Spring guide-nya menggunakan bahan metal, dan untuk pair spring guide-nya ini menggunakan pair dengan tipe keong. Oke, sekarang kita akan lihat kondisi di dalam gearbox-nya pada saat pembelian. Nah, untuk kondisinya seperti ini, Mamen. Tuh. Kita akan buka di bagian ini. Main shaft-nya dulu. Oke, main shaft-nya tercabut. Dan kita akan buka drive gear-nya. Nah, ini Mamen. Jadi untuk grease-nya udah lumayan banyak, dan di sini dia menggunakan grease putih karena untuk reel ini dia bermain di kelas ringan, Mamen. Jadi dia menggunakan grease putih untuk membuat perputarannya itu jadi lebih lancar untuk gearnya ini. Kemudian di bagian one way system akan saya buka. Nah, ini untuk one way systemnya. Ini terdiri dari beberapa part, Mamen. Di sini ada babysitter, ada washer satu, kemudian ada ball bearingnya juga. Ball bearingnya gede di sini. Kemudian ada one way system. Nah, ini untuk one way-nya. Ini untuk one way clutch-nya. Dan ini untuk ball bearing support. Akan saya cek ini sebagai ball bearing support atau tidak. Ya, ternyata ini sebagai spacer untuk ball bearingnya, Mamen. Dia tidak mensupport karena di sini dia masih belum presisi, Mamen. Tuh. Tapi tidak masalah. Jadi untuk kekuatan dan support pada reel ini itu berada pada bagian as belakang, di bagian sini, Mamen. Dan juga ada pada bagian ball bearing yang ini, Mamen. Yang bagian depan, yang gede. Nggak masalah sih. Jadi untuk ball bearing ini fungsinya hanya sebagai spacer ya. Oke, akan saya bongkar satu persatu. Untuk spare part-nya akan saya jabarkan dan akan segera kita lihat. Untuk spare part dalam penyusun dari reel Daido Caribbean Black Edition ini. Oke, Mamen, jadi untuk reel Daido Caribbean Black Edition ini udah dalam keadaan terbongkar semua, Mamen. Dan sekarang kita akan cek satu persatu untuk spare part penyusun dari reel ini, Mamen. Pada bagian body untuk reel ini dia udah menggunakan bahan RPC 2 atau Reinforced Power Carbon 2, Mamen. Jadi dari body ini udah diimprove dari Daido. Kalau yang lama itu dia menggunakan bahan karbon composite infonya. Kalau speknya sih karbon composite, Mamen. Tetapi kemarin untuk tingkat kekakuannya itu masih sangat letoy banget menurut saya. Tapi untuk yang Caribbean Black Edition ini udah sangat nampol banget. Jadi untuk reel armnya ini udah kaku banget, Mamen. Salah satu tingkat kenyamanan dalam penggunaan sebuah reel spinning, salah satu faktor yang menentukan nyaman atau tidaknya adalah tingkat kekakuan pada bagian bodinya ini, Mamen. Nah, kalau kita ketemu lawan yang besar, itu akan berasa banget tingkat kenyamanannya, apakah dia akan enak atau tidak dipakai pada saat bodinya ini dia terasa lebih kaku atau lebih letoy, Mamen. Yang pasti lebih kaku itu pasti akan lebih enak. Nah, kemudian di bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan duralium, Mamen. Dan di sini untuk bahan duralium ini lebih ringan jika dibandingkan dengan bahan stainless steel ataupun bahan metal. Tapi untuk bahan duralium ini kalau dibandingkan dengan bahan stainless steel, dia akan lebih kuat bahan stainless steel, Mamen. Jadi di sini kan untuk tujuannya untuk reel ini itu bermain di kelas ringan saja, Mamen. Jadi tidak butuh bahan stainless steel dan harus kejar ringan. Jadi untuk penggunaan bahan stainless steel ataupun duralium pada reel itu ada fungsinya masing-masing, Mamen. Tapi untuk reel ini udah sangat pas banget untuk penggunaan bahan duralium ini, karena untuk reel ini bermain di kelas ringan. Dan juga pastinya untuk bermain di kelas ringan kita butuh bobot reel yang ringan juga, Mamen. Makanya digunakan bahan duralium ini untuk memapas bobot dari reel ini. Dan di sini kalau saya hitung untuk main shaftnya ini dia memiliki diameter di 4 mm dan untuk panjangnya itu ada di 92,16 mm, Mamen. Untuk pinion seperti biasa dia menggunakan bahan brass, di mana untuk panjangnya asnya ini ada di 37 mm dan untuk diameter asnya ini ada di sekitar 7 mm, Mamen. Dan kemudian kita lanjut untuk pinion gearnya ini dia disupport oleh
ini ada 2 ball bearing support untuk mensupport si pinion gearnya ini, tetapi yang fungsinya sebagai ball bearing support pada sesungguhnya adalah ball bearing yang satu ini mamen. Ini ball bearing yang ada pada bagian atas. Dan jika saya ukur untuk ball bearingnya ini memiliki ukuran di 7 kali 14 kali 5 mm mamen. Dan kemudian untuk yang bawah sekalian aja akan kita ukur mamen, ini memiliki ukuran di 7 kali 13 kali 3,5. Kemudian di bagian one way, ini untuk one way-nya dia menggunakan one way yang sudah non switch lagi. Jadi ini dia sudah jadi satu body mamen. Dan di bagian dalam one way-nya ini dia memiliki 6 buah roller bearing. Dan untuk one way, kalau saya hitung dia memiliki ukuran di 10 kali 17 kali 6,7 mamen. Nah, kemudian di bagian drive gear dia menggunakan bahan duralium 7075. Nah, kemudian di bagian drive gearnya ini kalau saya ukur dia memiliki ukuran di 24,22 untuk panjang asnya. Untuk diameter yang sebelah kanan di 7 mm, diameter sebelah kiri sama di 7 mm. Untuk lebar drive gear 23,80 mm. Untuk tebalnya itu ada di 1,82. Untuk idle gearnya ada di 10,29 dan untuk tebal idle gearnya itu ada di 1,35 mm. Kemudian untuk drive gearnya ini dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Di sini untuk yang sebelah kanan itu ukurannya ada di 7 kali 11 kali 3, dan yang untuk sebelah kiri itu ada ukurannya ada di 7 kali 14 kali 4. Dan kemudian di bagian oscillating gear di sini dia menggunakan bahan zinc, dan untuk oscillating gearnya ini kita ukur juga, ini memiliki ukuran di 16,17 mm, dan kemudian untuk tebalnya di 2,41. Untuk oscillating gearnya ini dia duduk sudah disupport dengan satu buah ball bearing support, tapi nggak bisa saya buka karena itu lengket mamen, jadi kita biarkan saja. Jadi dia duduk udah disupport dengan satu buah ball bearing support, dan ditambah lagi udah dikunci oleh satu buah skrup di sini mamen. Dan akan saya cek untuk skrupnya ini, kalau kita kunci padat apakah one way-nya bisa lancar. Ya, jadi kalau dikunci padat one way-nya lancar, berarti untuk skrupnya dan juga untuk rumah one way-nya ini, untuk dudukan one way-nya itu udah presisi mamen. Nah, kemudian untuk oscillating slidernya dia menggunakan bahan zinc juga, dan untuk oscillating slidernya ini udah disupport dengan satu buah slider shaft yang posisinya nanti ada pada bagian atas kayak gini mamen. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rail ini berdasarkan spek itu di 7 plus 1 ball bearing mamen. Akan langsung kita hitung. Yang pertama itu ada pada bagian spool support ada 1, kemudian di bagian line roller 2, kemudian di bagian pinion gear support 3 dan 4, kiri dan kanan drive gear 5 dan 6. Kemudian satunya yang ketujuh ada pada bagian oscillating gearnya, plus 1 ada pada bagian one way system mamen. Dan kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet akan saya cari. Nah, ini skrup untuk bagian knop handle, kemudian seluruh ball bearing. Lanjut lagi, kemudian di bagian one way dan one way clutch. Kemudian ini washer di bagian pinion gear. Kita lanjut lagi, spare part ini untuk skrup udah aman. Ini washer untuk bagian line roller ini mamen. Washer line rollernya masih bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian di bagian ini aman, cover one way aman. Nah, kayaknya di bagian ini, nut di bagian atas tutup spoolnya ini, pernya juga ya ini masih bereaksi keras terhadap magnet. Nah, kemudian di bagian spring guide, untuk per spring guide juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Untuk spring guide-nya juga masih bereaksi keras terhadap magnet sini mamen. Dan yang lain sih udah aman dari reaksi keras terhadap magnet. Jadi secara keseluruhan untuk reel ini bisa dibilang
udah cukup minim terhadap reaksi terhadap magnet, mamen. Paling yang patut diperhatikan di sini adalah pada bagian washernya, terutama washer pada bagian ini line rollernya, mamen, karena ini akan gampang banget kena air nanti pada waktu kita mancing. Dan selebihnya yang lain saya rasa udah oke banget sih. Dan untuk beberapa improvement dari Daido di reel ini, menurut saya seperti saya bilang kemarin, drive gearnya ini udah dirubah, mamen, udah menggunakan bahan Duralium 7075. Kemudian untuk main shaftnya juga udah berubah. Kemudian jumlah ball bearing saya lupa kemarin untuk yang lama itu berapa. Kemudian untuk reel ini juga dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi. Ini juga merupakan sebuah penyempurnaan dari Daido. Kemudian di bagian shaft untuk support spoolnya, ini juga sistem baru dari Daido, mamen. Kalau yang lama itu belum ada. Kemudian selain daripada itu, apalagi ya di sini ya, saya rasa cuma itu aja sih untuk pembaharuan dari Daido. Dan terbilang untuk pembaharuan ini cukup banyak, ada di beberapa titik yang krusial, yang sangat bermanfaat untuk reel ini, mamen. Dan sekarang saya akan pasang lagi untuk reelnya, sekalian saya akan melakukan pre-greasean. Di sini saya akan menggunakan grease dari Daiwa Performance. Ini untuk SW-nya, soalnya untuk reel ini kita butuh putaran yang ringan, yang enak. Ini sangat mantap banget untuk grease ini, mamen. Teksturnya itu enggak terlalu kental. Ini encer, tetapi dia sangat bagus sekali untuk melumasi reel kita, mamen. Harganya sih di 100-an ya kalau nggak salah. Dulu saya beli di 120.000 kalau nggak salah, segini, mamen. Tapi ini emang sangat mantap banget sih untuk grease-nya, kualitas grease-nya top punya. Soalnya ini reel nanti akan saya bawa, saya mau pakai untuk casting, pakai spoon untuk cari tenggiri. Siapa tahu nanti ada jodohnya, mamen. Oke, mamen. Jadi akan saya pasang lagi untuk reelnya, dan sekalian nanti saya akan coba kurangin untuk jeda pada bagian rotornya, akan kita nolkan, mamen. Nah, jadi di sini untuk jeda tipis pada rotor yang biasa terjadi pada reel dengan tipe non switch one way untuk reel low end brand lokal kita itu, mamen, itu biasanya terjadi karena untuk dudukan pada bagian one way-nya ini kurang padat. Jadi di sini masih bisa ada pergerakan berputar, mamen ya. Nah, jadi di sini dia masih ada sedikit pergerakan berputar, bukan ke kiri dan ke kanan ya. Jadi dia agak berputar. Jadi pada saat one way-nya itu ngelock, dia punya clutch-nya itu ngelock di bagian dalamnya ini, dia akan ada sedikit space. Nah, sedikit space pergerakan yang terjadi pada one way-nya, sehingga membuat rotornya itu akan ada tolakan sedikit ke belakang, mamen, atau yang biasa kita sebut dengan jeda. Dan kenapa kalau dia menggunakan tipe yang ada switch-nya, yang masih ada on-off-nya, jarang kita temukan bahwa untuk rotor itu dia berjeda. Karena kalau yang ada switch-nya itu, dia akan ada pair yang menekan bagian one way-nya ini, sehingga one way-nya itu selalu madet atau mentok di posisi dia ngelock, mamen. Makanya dia nggak ada spacer. Jadi pada waktu clutch-nya ini ngelock di bagian roller bearing dalamnya ini, posisi one way-nya itu sudah selalu berada pada bagian yang paling ujung. Nah, itu dia penjelasannya. Jadi gimana caranya untuk menanggulanginya? Kita akan bikin one way-nya ini jadi lebih padat, jadi lebih presisi. Dan biasa sih saya akan gunakan ini, mamen, kaleng minuman. Kalian bisa gunakan kaleng minuman apa aja. Kalau di sini saya pakai Heineken. Sumpah, mamen, bukan saya yang minum ini, mamen. Ini kaleng bekas, bukan saya yang minum, beneran ini. Saya nggak bohong. Dan saya akan ambil sedikit. Untuk kaleng ini kita akan potong. Jadi untuk kaleng ini akan saya potong tipis sekali segini, mamen. Kalau saya hitung pakai Sigmat, ini ukurannya cuman ada di sekitar 0,91 mili. Tuh, kurang lebih aja, mamen, 0,91 mili. Dan untuk kalengnya ini akan saya selipkan di bagian dinding samping, mamen. Nah, ini nih, di bagian dinding samping ya, untuk menunjang agar si one way-nya ini tidak berputar. Bukan untuk spacer kiri kanannya, mamen. Jadi dia di dinding sampingnya.
Oke. Nah, dengan menyelipkan ini, nah ini nih, lihat. Untuk pergerakan pada one way-nya ini udah berkurang. Bukan ke kiri dan ke kanannya. Ke kiri dan ke kanan ini biarin aja, nggak usah dipresisiin. Yang penting dia udah tidak memutar lagi aja, Mamen. Oke, sekarang saya akan selipkan satu lagi di sebelahnya, Mamen. Saya akan coba. Oh, masih masuk rupanya. Oke. Nah, jadi dengan adanya dua ganjelan ini satu dan ini satu, Mamen, maka untuk one way-nya ini dia udah sangat presisi, tidak bisa muter lagi dia. Nah ini, Mamen, dia tidak bisa muter lagi, tapi ke kiri ke kanan masih bisa. Nggak apa-apa, kiri kanan ini biarin aja, Mamen. Ini space agar pinionnya nanti dia bisa ngatur posisi one way-nya ini agar dia presisi berada di tengah. Yang penting dia enggak muter aja, Mamen. Dan jangan lupa untuk kelebihan platnya ini harus dipotong, Mamen. Nah, ini harus kita potong tuh. Oke, Mamen, jadi untuk reel Daido Caribbean Black Edition ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan sekarang langsung akan kita cek di bagian mekanisme rotor untuk reel ini. Nah, ini udah, kalau kita tekan udah enggak ada jeda lagi, Mamen, tuh. Oke. Nah, dengan lebih presisinya di bagian one way sistemnya itu pasti akan membuat reel ini juga menjadi lebih presisi, tidak terlalu berjeda lagi. Dan kemudian untuk reel Daido Caribbean ini dengan yang versi lamanya, ini memang banyak banget improve yang diberikan dari Daido. Jadi untuk reelnya ini benar-benar dirombak habis. Sayangnya untuk Daido Caribbean saya yang lama itu udah nggak ada lagi, Mamen. Itu udah saya jual lagi. Karena dulu itu untuk reel saya jual beli terus, Mamen. Karena kan saya butuh modal untuk beli reel untuk dikontenin. Jadi setiap saya beli, saya test feel, saya jual lagi buat nambahin modal, saya beli lagi baru, saya jual lagi kayak gitu, Mamen. Makanya itu reelnya saya jual. Dan untuk si Caribbean ini, kalau kita lihat secara keseluruhan memang untuk kesamaannya itu mungkin hanya dari desain, Mamen. Dari bagian tutup spool mungkin agak sedikit berbeda. Bagian spool dan bagian rotor itu sama, Mamen, tapi yang lainnya itu udah totally berbeda semua, mulai dari eksternal hingga internal partsnya. Dan bisa dibilang ini dirombak habis dari Daido menjadi jauh lebih baik untuk si Caribbean ini. Dan saya udah nggak sabar sih untuk mau jajal reel ini, Mamen. Saya akan ajak mancing gabusan dulu. Dan kalau sempat ya, kalau nggak hujan, soalnya di sini belakangan ini lagi hujan terus. Dan kemudian kalau bisa juga, ada kesempatan juga, saya akan ajak main saltwater. Kita akan coba cari tenggiri, Mamen. Kita akan casting spoon pakai reel ini, dan kita akan coba gimana sensasinya. Apakah nampol atau ya standar aja. Tapi kalau menurut saya sih untuk improve yang diberikan dari Daido ke reel ini, Mamen, terutama dari beberapa segi mekanisme, mulai dari mekanisme dari spool supportnya, kemudian dari main shaftnya udah Duralium, kemudian main gearnya udah menggunakan Duralium 7075, dimana kalau masih menggunakan standar Duralium itu, dia reel itu harganya ada di sekitar 600-an ribu, Mamen. Untuk standarnya 500 hingga 600-an ribu itu gear Duralium. Tapi kalau dia udah merambah ke 7075, wajar lah itu berada di atas harga 700k, Mamen, atau di atas 700.000, Mamen. Dan untuk reel ini sendiri sih dari DFT-nya itu dibanderol di 820-an ribu kalau nggak salah, saya nggak salah. Dan selebihnya, saya rasa untuk reel ini cukup worth it di kelasnya, Mamen. Dengan penambahan beberapa fitur dan juga dengan perombakan part-part pada bagian dalamnya, ini bisa dibilang cukup worth it, Mamen. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini, dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.